Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita bisa rasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng buatan logika semata. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, kita bisa lebih sadar bahwa saat ini pun ternyata kita sudah sejahtera. Itu doa saya buat kita semua. Oke Sobat RTD, saya ingin ucapkan terima kasih juga buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini dan video-video yang lain yang ada di RTD Channel. Dan juga terima kasih sekali buat Sobat RTD yang sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada sekitarnya itu teringat kembali, termotivasi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang apapun kondisinya, dimanapun dia berada. Dan juga terima kasih sekali, itu berarti Sobat RTD ikut membesarkan RTD Channel. Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai 3 sebuah hal yang harus diingat, kemudian selalu diaplikasikan dalam keseharian kita. Apa itu? Meminta itu sebagai salah satu hal daripada kepercayaan kita bahwa masih ada zat yang maha luar biasa di sana yang menciptakan kita. Dan yang kedua, setelah meminta, mempercayai. Dan yang ketiga adalah menerima. Kalau meminta dan mempercayai, meminta dan menerima, itu tentu saja sudah banyak di antara kita yang mengalami prosesnya. Kita meminta, kemudian menerima apa yang kita minta tersebut. Dan meminta itu juga, itu sebuah hal yang membuat kita tunduk, tapi tidak menjadi takut kepada Tuhan yang maha luar biasa. Dan ketika meminta itu juga disertai dengan perasaan tenang, damai, bahagia, dan tentu saja sukacita dalam menjalani. Tapi hal yang di tengah tadi, mempercayai, ini yang seringkali mulai pelan-pelan terkikis dari dalam diri kita. Manakala kita dalam kondisi yang sedang terpuruk. Kalau nggak terpuruk, sedang tergencet. Kondisinya sedang miris sekali. Itu kadang-kadang kita sudah meminta, kita tentu saja menunggu untuk menerima. Tapi seringkali kita terlupa untuk memaintain, untuk merawat kepercayaannya. Coba nonton video-video saya sebelumnya. Teknis menerima, kemudian pasrah, ikhlas, syukur, kemudian ada juga hati-hati terjebak sensasi, hati-hati terjebak oleh emosi, gitu. Ada. Dan di video ini saya ingin mengingatkan kembali, sebetulnya mengingatkan diri saya sendiri. Seringkali kita ini, buat saya terutama, yang hanya orang biasa saja, yang masih banyak kelemahan dalam diri, yang hidupnya masih di bawah garis yang orang bilang crazy rich. Saya doakan kita semua selalu sadar bahwa sekarang pun kita sudah sejahtera. Tapi tentu saja dalam perjalanan kita seringkali
tidak percaya. Level kepercayaannya ini mungkin bukan tidak percaya, tapi level kepercayaan, mempercayai bahwa kita bisa menerima apa yang kita minta tadi, itu mulai pelan-pelan terkikis atau berkurang. Ini sangat berbahaya. Dan kalau menurut hukum tarik-menarik energi, law of attraction, hukum Loa, bila kadar mercayai bahwa apa yang kita minta itu tidak bisa kita dapatkan, maka kemungkinan kita untuk bisa menerima itu akan berkurang. Ini juga sebetulnya adalah hukum energi. Di video yang sebelumnya kemarin, ini saya sudah kasih beberapa clue energi yang dipergunakan untuk mewujudkan sesuatu. Nah, sekarang proyektornya. Di mana proyektornya untuk mewujudkan tersebut? Energi yang ada di dalam diri kita, ingin kita keluarkan, ingin kita wujudkan bersama dengan program yang ada dalam pikiran atau jiwa kita. Lewat mana? Lewat pusat energi di kening. Itulah proyektornya. Jadi proyektor ini membawa keluar apa yang ada di dalam diri kita, terutama energi dan program-program. Program-program itu apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang terprogram ada di sana. Kemudian dengan energi itu terpancarkan melalui kening kita. Ada pusat energi di sana, cakra ajna. Ada kelenjar-kelenjar di sana. Ada pineal gland di sana. Bila itu dipancarkan dengan energi yang tepat, misalnya saja energi dari Archangel kemarin sudah saya cerita, itu di video sebelum ini persis. Ada energi dari Archangel Raphael yang berwarna hijau, tapi agak-agak kekuningan begitu. Ada energi semangatnya, ada semu-semu goldnya, gitu. Energi prosperity. Ditembakkan melalui cakra ajna, pusat energi di kening ini, pusen kening. Itu maka alam semesta akan lebih mudah untuk merespon. Ada beberapa master, ada beberapa orang yang kualitasnya master, itu bisa langsung mewujud saat itu juga. Bukan hanya apa yang disabdakan di video Sabda Dadi itu, tapi apa yang juga dipikirkan, itu langsung saja bisa terwujud saat itu. Orang bilang mereka yang punya kualitas seperti ini adalah wali atau kekasihnya Tuhan. Iya betul. Mereka punya sebuah kelebihan. Berdoa langsung jadi. Karena itu disebut doa plus kun. Kunnya dari kun fayakun. Atau so be it dalam bahasa Inggris. Akhirnya dukun. Apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan langsung jadi. Itu dipergunakan untuk menolong orang lain misalnya. Bisa sekali, ada juga orang seperti itu. Dan kita juga sebetulnya punya kualitas yang seperti itu. Tapi sayang, kita terlupa. Saya selalu percaya bahwa semua di antara kita manusia ini, sudah diberitahu, sudah diajarkan bagaimana cara menggunakan fisik ini. Tepat ketika kita sedang akan dimasukkan ke tubuh ini. Kita pasti tahu itu. Kita pasti diajarkan caranya. Tapi sayang, kita sering melupakan hal tersebut. Nah, untuk bisa mengingat-ingat kembali semua hal yang sudah diajarkan kepada kita, bagaimana cara untuk menggunakan tubuh ini, maka kita perlu untuk menjadi lebih sadar, totally awakened kalau perlu, menjadi sangat sadar. Dimulai dari
seperti yang kita latih bersama. Selalu dalam kondisi yang santai sehingga mudah untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan pada kesadaran jiwa tenang, kita bisa tahu apa yang harus dilakukan. Kita bisa mengamati diri kita sendiri, apa saja yang ada di sana. Nah, bila kadar percaya kita ini selalu tinggi, atau kita jaga untuk selalu ada pada level yang tepat, maka dalam kondisi rileks, santai, apalagi dalam kondisi tenang, bisa kita arahkan pikiran kita ke arah yang sana. Ke arah yang kita inginkan, dan juga jangan lupa energinya juga digerakkan melalui pusen kening. Cakra ajna. Kelenjar pineal gland-nya itu diaktifkan. Maka bisa jadi apa yang kita minta, M yang pertama, apa yang kita minta, akan menjadi sangat bisa kita percayai untuk bisa mewujud dan kemudian bisa kita menerimanya dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat. Ini juga salah satu cara untuk menggunakan hukum Law of Attraction atau hukum Loa, hukum ketertarikan energi di alam semesta. Hukum itu akan bisa mewujud dengan lebih cepat manakala kita ada dalam kondisi yang tepat. Salah satu cara untuk bisa masuk pada kondisi yang tepat adalah ngopi dulu, biar bisa santai, biar bisa mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kalau sobat RTD nggak terbiasa ngopi, ya teh hangat lah. Kalau nggak terbiasa teh hangat, mungkin bisa air putih hangat atau air putih biasa. Tapi kalau sedang berpuasa sunnah, ya sudah santai saja. Ambil jeda sesaat agar lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Ingat-ingat 3M tadi dalam menggunakan hukum tarik-menarik energi di alam semesta. Hukum Law of Attraction. 3M, meminta, mempercayai, dan kemudian menerima. Nah, yang jadi fokus saya dalam video ini adalah bagaimana kita bisa untuk lebih memaintain, merawat kadar mempercayai. Apalagi sedang dalam kondisi yang terjepit. Wah, ini harus cepat mewujud. Ini kalau nggak cepat mewujud nanti ada ini, ada itu. Nah, kalau saya pribadi dalam kondisi yang seperti itu, harus saya atur dengan benar. Yang pertama yang harus selalu saya cek adalah bagaimana kadar perasaan saya. Bagaimana perasaan saya. Bagaimana dengan pikiran saya. Saya selalu cek apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Ke arah mana energi saya akan mewujud. Oh, oke. Memang ada banyak kebutuhan. Memang ada banyak keharusan yang diselesaikan. Ya sudah, sementara lupakan dulu. Cek terus diri kita. Dan yang paling menjadi fokus perhatian saya adalah saat ketika akan tidur. Saya selalu cek lagi, apakah dalam kondisi yang tepat, tidak mikir macam-macam, enak, bisa santai, rileks, santai, tenang, damai, bahagianya muncul. Baru mikir yang macam-macam tadi. Mikir yang macam-macam maksudnya mikir yang enak-enak aja. Halusinasi aja, halu aja. Anggap saja semua yang sudah kita lakukan di hari ini itu berjalan dengan sempurna dan kita minta dan kita berterima kasih pada Tuhan melalui semestanya. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, astungkare. Semuanya sudah
baik lancar hari ini. Terima kasih sudah menyertai saya. Terima kasih sudah hadir selalu dalam kesadaran saya. Terima kasih sudah begini. Terus lakukan itu sampai kemudian ketiduran. Ini akan membuat seringkali ketika hal tersebut saya lakukan, ketika bangun tidur, itu saya bangun tidur dengan tersenyum. Belum diarahkan aja ini sudah enak. Karena pendahuluannya ketika akan masuk tidur dari dalam kondisi syukur, ketiduran ketika sedang bersyukur kemudian ketiduran. Bangun tidur itu enak sekali, alhamdulillah. Puji Tuhan, luar biasa sekali. Nah, bangun tidurnya yang enak ini juga kemudian memaintain lagi kadar tenang, damai, bahagianya, syukurnya dimaintain. Nah, ketika bangun tidurnya sudah enak, ini maka sepanjang hari itu akan menjadi lebih mudah diatur perasaan saya. Oke lah, kalau nggak percaya keajaiban boleh. Tapi kita ketika akan beraktivitas, bila itu dilakukan dalam kondisi yang tenang, damai, bahagia, ceria, maka aktivitas yang dilakukan akan menjadi lebih enak, lebih optimal. Lebih bisa menghasilkan sebuah aktivitas atau hasil yang luar biasa. Dan bila percaya, dan bila mempercayai bahwa ada keajaiban, maka keajaiban itu akan lebih cepat mewujud. Pertolongan dari Tuhan akan lebih cepat datangnya. Semesta akan lebih mendukung ke arah sana. Selain ditambah juga dengan usaha kita, ikhtiar kita, action kita di jalan yang tepat. Akan membuat keajaiban itu menjadi lebih cepat juga datangnya. Selalu cek kembali 3M. Oke, meminta sudah sering dilakukan, menerima sudah sering dilakukan. Mempercayai ini yang di tengah-tengah. Atau ketika proses menunggu apa yang kita minta bisa kita terima. Ini yang harus kita atur lagi, rawat lagi, supaya dalam kondisi yang tepat. Memang banyak sekali gangguan yang ternyata gangguan itu asalnya dari dalam diri kita sendiri. Dari pikiran kita, dari perasaan kita yang tidak termaintain dengan baik, yang tidak terawat dengan baik, akan menghasilkan gangguan-gangguan musuh yang luar biasa. Yang bahkan tanpa sadar membuat datangnya musuh yang luar biasa juga dari luar sana. Kalau sempat kita marah-marah ke alam semesta, kenapa hal yang segini datang-datang? Mungkin alam semesta langsung menyodorkan kepada kita. Nih, requestmu. Saya sudah sampaikan menunya, kemudian kamu memesan. Apa yang kamu pesan, itu kemudian saya ambil, saya masak, saya wujudkan. Begitu kata semesta kali ya. Tapi tenang saja, itu hanya terjadi buat orang-orang yang kurang waras, orang-orang yang tidak normal, orang-orang yang lebih memilih menjadikan dirinya sendiri musuh. Sehingga mulai pelan-pelan mengamati apa saja yang ada dalam dirinya. Dan ternyata suatu saat bisa bersahabat dengan musuhnya itu. Atau dirinya sendiri. Sehingga nantinya akan menjadi seorang master bagi dirinya sendiri, bagi kehidupannya sendiri. Apakah Sobat RTD orang yang seperti itu? Saya harapkan akan juga begitu. Jangan lupa, meminta itu juga harus dibarengi dengan mempercayai bahwa apa yang kita minta itu bisa mewujud, bisa kita terima dengan baik. Cepat atau tidaknya itu tergantung cara kita, level
kepercayaan kita. Baik terhadap apa yang kita percaya, baik terhadap apa yang kita minta tadi, ataupun terhadap Sang Pengabul segala keinginan, Sang Pengabul segala doa, Sang Pewujud segala pikiran serta perasaan, yaitu Tuhan beserta alam semestanya ini, atau melalui alam semestanya ini, yang Dia dibantu untuk memaintain alam semesta ini oleh para angel, para archangel. Ada juga para ascendant master dan master yang senantiasa membantu kita. Ada para leluhur kita yang doa-doa baiknya sampai kepada kita, baik melalui energi ataupun memori-memori yang ada di dalam DNA kita, dalam diri kita. Dan semua itu mewujud menjadi kehidupan kita di saat ini. Saya percaya Sobat RTD bisa. Sama seperti orang-orang lain yang sudah mencoba meminta, mempercayai, dan menerima. Baik apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan. Karena semua dari kita sebetulnya percaya bahwa keajaiban itu ada. Di pagi tadi, saya diajarkan sebuah hal yang luar biasa sekali. Setelah beberapa minggu, setelah 2 minggu berturut-turut, Jogja itu hujan, kalau pagi itu bahkan gelap sekali dan kemudian hujan lebat. Akhirnya beberapa hari ini paginya cerah terang. Oke, akhirnya ketika akan mengantar anak sekolah, sedang mempersiapkan kendaraan, saya panasin kendaraannya. Nah tiba-tiba gerimis deras. Pada saat terang benderang begitu ada matahari. Saya lihat aja. Kemudian saya bersyukur. Makasih Tuhan. Lewat semestamu ini aku percaya. Bahwa mendung itu tidak berarti hujan. Tapi panas pun, cerah pun, itu tak berarti bahwa akan tak ada hujan di sana. Karena buktinya panas juga hujan. Karena itu saya percaya bahwa keajaiban, kemungkinan itu selalu besar, terbuka buat kita semua yang percaya. Oke, kita aja sharing saya Sobat RTD. Kalau Sobat RTD punya pengalaman, ya ikut sharing dengan saya. Bagaimana sih pengalamannya? Bagaimana prosesnya? Apa saja yang dilalui ketika sudah meminta, mempercayai, dan menerima? Apakah Sobat RTD percaya dengan keajaiban? Sama seperti saya. Atau pilih yang tidak percaya? Karena semuanya sebetulnya sudah diatur oleh semesta ini. Yuk kita sharing di kolom komentar. Kita saling menguatkan. Kita saling berbagi. Sehingga menambah referensi dari pengalaman kita semua. Itu aja lah sharing saya kali ini. Biar nggak terlalu panjang. Saya sudahi sharing 3M ini. Meminta, mempercayai, dan menerima. Terima kasih udah nonton. Terima kasih udah nonton video-video yang lain yang ada di RTD Channel. Terima kasih juga sudah mulai berbagi video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Saya minta maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share ya video-video yang ada di RTD Channel. Biar RTD Channel makin berkembang. Terima kasih udah nonton video ini. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.